Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut ke pertemuan kedua. Di sini Pak Afif akan menjelaskan yang pertama rambu-rambu K3, alat pelindung diri, terus kebakaran dan upaya penanggulangannya. Untuk yang pertemuan pertama kemarin kita membahas konsep K3 sama tentang K3 umum, penjelasan tentang K3 umum. Oke. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Langsung ke budaya 5R. Apa itu 5R? Singkatan dari apa? 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi ada 5. Pengertian 5R yaitu metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Jadi ini termasuk upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu menerapkan 5R tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Jadi tempat kerjanya itu sangat rapi, tertata rapi, alat maupun mesin-mesin ditata secara rapi dengan penerapan 5R. Manfaatnya, di sini manfaatnya saya sebutkan ada 4. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus dan baik. Kemudian yang keempat, menambahkan penghematan karena menghilangkan pemborosan. Pemborosan di tempat kerja itu artinya seperti peralatan yang tidak digunakan itu ditata yang rapi. Jadi tidak berserakan. Kemudian langkah-langkah penerapan 5R. Ini langkah-langkah penerapan 5R. Pertama, ringkas. Ringkas yaitu 1. Memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Kedua, memilih barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Ketiga, memilih barang yang harus dibuang atau tidak. Yang keempat, memilih barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Kemudian untuk rapi, yaitu menata. 1. Menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. Kemudian yang kedua, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya. Jadi ditata secara yang sering digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. Jadi dikasih label. Yang ketiga, resik. Saya lanjut ke resik. Resik, langkah-langkahnya yaitu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Yang ketiga, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. Jadi sumber-sumber sampah itu ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, artinya dijauhkan dari lingkungan kerja biar tidak mengganggu saat proses kerja. Kemudian 4, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak. Jadi tempat kerja yang sudah rusak diperbaiki, apabila tidak bisa diperbaiki maka harus diganti dengan yang baru. Kemudian saya lanjut ke rawat, yaitu rawat ini mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Jadi mempertahankan ringkas, rapi, resik itu tadi. Kemudian ke rajin.
rajin mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 di atas. Jadi kalau semua diterapkan seperti ringkas, rapi, resik, rawat, artinya mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, rajin itu. Oke, ini makna rambu di tempat kerja. Perhatikan ya, ini maknanya. Tanda larangan, saya mulai dari sini, tanda larangan. Ini tanda bahaya karena ada lintasan forklift. Ini tanda kewajiban. Kemudian tanda sarana darurat kebakaran. Ini tanda sarana K3, keselamatan P3K dan evaluasi darurat. Ini tanda sarana atau fasilitas umum. Ini label kemasan bahan beracun dan berbahaya atau disingkat B3. Nah, ini kalian biasanya menemukan di truk-truk yang bermuatan bahan kimia ya. Bahan kimia ini biasanya ada tandanya seperti ini. Sudah saya lanjut. Nah, ini label transportasi bahan beracun dan berbahaya. Biasanya kalian akan menemukan seperti truknya petrokimia ya. Kalau bermuatan berbahaya mesti ada labelnya seperti ini. Ini ada gas bertekanan, oksidator, gas beracun, dan berbahaya. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini ke label dan warna perpipaan. Warna perpipaan. Yang pertama, label pipa yang berdasarkan warna dasar biru yaitu gas bertekanan. Warna coklat ini bahan mudah terbakar. Kemudian label pipa warna hijau, air yang dapat diminum, air pendingin, air umpan boiler. Untuk label oranye ini bahan beracun dan korosif. Yang warna merah media pemadam kebakaran, kemudian yang warna kuning bahan mudah menyala. Jadi setiap perusahaan ada menerapkan warna pipa label untuk memudahkan bagi pekerja untuk membedakan fungsi dari pipa-pipa tersebut karena sudah ada labelnya masing-masing. Ini tanda makna papan informasi di tempat kerja. Nah, ini yang warna hijau ini keselamatan, petunjuk K3. Nah, ini kalian akan temui besok kalau sudah kalian kelas 11 pada saat prakrin atau praktek kerja lapangan. Kemudian ini informasi umum. Yang ini informasi bahaya yang kuning ini, yang hitam ini pesan umum. Yang kelima ini radioaktif. Kemudian yang tanda merah biasanya adalah peringatan. Nah, ini adalah tanda warna label di tempat kerja, makna warna dan label di tempat kerja. Ini juga akan kalian temui pada saat PSG kelas 11. Yang pertama ada batas area kerja, batas jalur, warna hitam produk jadi atau sarana umum. Kemudian warna hijau bahan baku, sarana P3K, keselamatan, darurat dan evaluasi. Yang kemudian nomor 4 label barang menunggu diproses lebih lanjut. Yang ini barang inspeksi quality. Yang merah ini barang cacat, barang tidak terpakai atau tanda berhenti. Nomor 7 inventaris, identitas laci penyimpanan, rak peralatan, lemari dan sebagainya ya. Kemudian yang nomor 8 area terbatas untuk kepentingan operasional. Nomor 9 area terbatas untuk kepentingan keselamatan. Yang nomor 10 ini zona berbahaya. Jadi tidak boleh mendekat di zona berbahaya ini. Kalau kalian sudah PSG, nanti kalian akan tahu fungsi-fungsi tersebut, termasuk ini batas area kerja, batas jalur ini.
kalian berjalan jalur mana, ada semua pada saat prakerin. Nah, ini contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Ini ya. Ini ada tandanya ini. Ada warna kuning ini batas tempat kerja. Ini lintasan pada saat kalian bekerja melintas ini. Tidak boleh sembarangan melintas sini nggak boleh. Ini salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian LOTO atau lockout takeout. Pengertiannya LOTO atau LOTO itu suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai pekerjaan tersebut berakhir. Jadi prosedurnya kalau ada perbaikan mesin itu suatu mesin itu harus sudah benar-benar mati sampai pekerjaan tersebut selesai. Prosedur umumnya bagaimana? Prosedur umumnya itu ada 4. 1. Mengidentifikasi sumber energi. Yang kedua, mengisolasi dan mematikan sumber energi. Yang ketiga, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi. Kemudian yang 4, memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Jadi ada 4 prosedur umumnya. Ini izin pekerjaan bahaya risiko tinggi. Izin yang diperlukan pertama yaitu non rutin yang mengandung bahaya risiko tinggi di tempat kerja. Yang kedua, izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan aman. Yang ketiga, pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Jadi izinnya ke K3 nomor 3 ini. Ini contoh pekerjaannya ini 1 sampai 8 ini. Dipanas ke pengelasan gerinda, ketinggian, listrik arus besar, galian, penggunaan alat berat, perbaikan tangki, perbaikan perpipaan, kemudian ke-8 ke ruang terbatas. Oke, next. Nah, ini alat pelindung diri atau disingkat APD. Ini juga akan kalian gunakan pada saat praktek maupun praktek di bengkel maupun praktek di perusahaan nanti. Ini kelengkapan wajib yang digunakan seperti ini: helm, pelindung mata dan muka. Ini pelindung mata ini bermacam-macam ya, ada yang kacamata las. Pada saat gerinda ini juga ada. Nanti akan kalian gunakan pada saat mengelas, praktek mengelas. Ini air plat, ini yang kecil ini, pelindung pendengaran ini. Kemudian perlindungan pernafasan, perlindungan tangan. Ini sepatu safety, perlindungan kaki. Ini pelindung jatuh, pelindung tubuh warna putih ini. Tergantung sih, banyak warnanya juga. Rompi menyala, rompi nyala. Ini seragam kita sudah ada ini ya, sudah standar perusahaan, bisa menyala gini. Ini peralatan APD yang digunakan saat praktek kerja maupun praktek di bengkel. Ini tanggap darurat. Pengertian keadaan darurat yaitu keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera upaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi kita harus tanggap terhadap penanggulangan agar tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkupnya apa aja ini? Di sini ada 9, saya sebutkan 9, yaitu kebakaran yang gagal dipadamkan, ledakan, kebocoran gas yang mengandung material berbahaya. Kemudian 4 itu keracunan, 5 bencana alam,
perampokan, ancaman bom. Nah, yang 8 ini biasanya setiap tahun pasti ada ya. Bahkan satu tahun itu beberapa kali ya unjuk rasa, demonstrasi. Yang ke-9 huru-hara. Ini pelaksanaan tanggap darurat secara umum. Matikan atau hentikan seluruh mesin, aktivitas kerja itu berhenti. Kemudian segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. Kemudian nomor 3, selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan. Kalau saat terjadi kebakaran, jadi menyelamatkan barang-barang seperti peralatan yang bisa diselamatkan, diselamatkan. 4, tetap tenang dan cepat bertindak. 5, informasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal atau terperangkap di dalam tempat kerja tersebut. Ke-6, tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas berwenang. Saya lanjut ke api dan kebakaran. Saya rasa sudah tahu semua ya pengertian api dan pengertian kebakaran. Dan api adalah suatu reaksi kimia cepat yang berbentuk dari 3 unsur panas, yaitu oksigen, panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar. Kemudian pengertian kebakaran, nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Itu kebakaran. Nah, tahap-tahap kebakaran. Saya lanjut ke tahap-tahap kebakaran. Tahap-tahap kebakaran yang pertama itu muncul, tumbuh, puncak, reda, atau padam. Di samping ini ada grafik tahap-tahap kebakaran. Muncul yaitu satu reaksi 3 unsur api tadi. 2, padam dengan sendirinya apabila tidak dapat mencapai tahap selanjutnya. Yang ketiga, menentukan tindakan pemadaman atau menyelamatkan diri. Itu muncul ada 3. Kemudian tumbuh. Tumbuh ini juga ada 3, yaitu 1, api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat. Yang kedua, dapat terjadi flashover atau ikut menyalanya bahan mudah terbakar lain di sekitar api karena panas. Yang ketiga, potensi menimbulkan korban terjebak, terluka, kematian bagi petugas pemadam. Itu termasuk ke dalam tubuh. Kemudian lanjut ke puncak. Puncak yang pertama yaitu semua bahan mudah terbakar menyala. Kemudian 2, nyala api paling panas dan paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Itu puncak ada 2. Yang terakhir, reda atau padam. Tahapannya yaitu 1, tahap kebakaran yang memakan waktu paling lama. Kemudian penurunan kadar O2 atau bahan mudah terbakar secara signifikan yang menyebabkan padamnya api. Yang ketiga, terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api baru. Yang keempat, berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan O2 secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka saat kebakaran berlangsung. Jadi itu tahapan-tahapan kebakaran ada 4, muncul, tumbuh, puncak, dan reda. Ini grafik tahap-tahap kebakaran. Metode pemadaman api, ini upaya metodenya. Penanggulangannya ada pendinginan, isolasi, dilusi, pemisahan, dan pemutusan. Pendinginan itu apa? Tahapannya yaitu menghilangkan unsur panas menggunakan media bahan dasar air. Kemudian isolasi. Isolasi yang pertama menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api.
Jadi biasanya kalau kebakaran seperti itu untuk tabung gas ya, biasanya ditutupi dengan handuk basah atau semacam kain yang tidak mudah terbakar lah, dikasih air sedikit. Kemudian nomor 2 menggunakan media serbuk ataupun busa. Jadi di sini menggunakan alat pemadam kebakaran seperti apar. Kemudian dilusi yaitu meniupkan gas inet untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api. Yang kedua menggunakan media gas CO2. Yang keempat pemisahan. 1. Memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api. Yang kedua memindahkan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api. Jadi bahan bakar yang mudah terbakar kalau bisa diselamatkan atau disingkirkan dari kebakaran tersebut secara cepat agar tidak terbakar bahan-bahan tersebut. Yang terakhir yaitu pemutusan. 1. Memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu reaksi api. Yang kedua menggunakan bahan dasar halon. Penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Jadi halon sekarang tidak boleh digunakan lagi. Ini klasifikasi kebakaran A, B, C, D, E, K. Padat non logam, B ini gas, uap cairan, aliran listrik. D ini logam, bahan radioaktif, ini bahan massa. Ini tanda-tandanya media pemadam. Oke, diperhatikan. Saya lanjut. Ini tabung pemadam atau apar, alat pemadam api ringan. Jadi di bengkel sudah ada alat ini, di pojok-pojok tembok itu sudah tersedia apar. Ini nomor 1, pertama ini tuas, kemudian ini pin, ini manometer, selang, kemudian nozzle atau corongnya keluarnya dari sini. Petunjuk penggunaannya ada 4 ini. 1. Tarik pin pengunci tuas, kemudian arahkan selang ke pusat api, tekan tuas pegangan tabung pemadam, ini tuasnya ditekan, sapukan secara merata. Itu ada 4 petunjuk penggunaan secara umum. Untuk lebih detailnya biasanya ada di sini petunjuknya itu. Oke, saya lanjut. Ini apa ini termasuk alat pemadam api ringan, yaitu api-api yang sedang. Nah, ini jenis tabung pemadam. Ini ada berdasarkan kelas kebakaran, berdasarkan media pemadaman, berdasarkan konstruksi, berdasarkan penempatan, dan berdasarkan kapasitasnya. Berdasarkan kelas kebakaran. 1. Apar kelas A. Apar kelas A itu kebakaran padat atau non logam. Tadi slide sebelumnya ya, sudah ada di sini tandanya. Kemudian apar kelas B, kebakaran gas atau cairan mudah terbakar. 3. Apar kelas C, kebakaran listrik. Kemudian apar kelas D, kebakaran logam. Apar kelas K, kebakaran bahan massa. Kalau apar kombinasi ABC, AB, BC, BK. Jadi ini kombinasinya ini. Berdasarkan media pemadamannya ada apar air, apar uap air, apar busa, dan lainnya. Berdasarkan konstruksi ada apar kartu gas sama apar tekanan tetap. Apar kartu gas itu menggunakan tabung gas bertekanan yang dipasang di luar tabung untuk mengeluarkan isi tabung apar. Supaya tekanannya banyak ya, tekanannya lebih tinggi, menggunakan apar kartu gas. Kalau berdasarkan penempatan ada apar gantung dan apar troli dengan roda dorong. Yang terakhir berdasarkan kapasitas, apar itu ukurannya ada yang 0,6 kg sampai 90 kg.
Ini contoh gambar aparnya ini. Ini apar kartu gas. Ini dikasih apa namanya? Gas tambahan untuk menekan. Hidran. Selanjutnya alat pemadam hidran. Informasi penggunaan hidran. Hidran digunakan untuk mengatasi kebakaran besar. Jadi kalau ada kebakaran besar biasanya menggunakan hidran dengan sistem serupa karena air dengan tekanan air yang tinggi. Penggunaan hidran sebagai pemadam kebakaran harus memastikan bahwa aliran listrik dimatikan supaya tidak membahayakan petugas pemadam. Jadi sebelum melakukan pemadaman menggunakan hidran, karena hidran ini bertekanan tinggi dan air yang keluar itu besar, maka sebelum melakukan pemadaman listrik harus sudah padam terlebih dahulu agar petugas pemadam tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti kesetrum karena listriknya masih menyala. Ini perlengkapan hidran, hidran in nozzle. Oke. Sebelum saya tutup, dari penjelasan slide pertama sampai slide ke-21 bisa diulangi lagi, direview, kemudian kalian merangkum penjelasan. Jadi dirangkum atau ditulis di buku tulis poin-poinnya saja, artinya yang terpenting saja, seperti tadi 5R, fungsi-fungsi APD. Jadi kalian jangan menulis semua pembicaraan atau semua slide tadi ya, poin-poinnya saja. Jadi tugasnya cuma merangkum saja, mereview, biar kalian tahu fungsi-fungsi dari APD, 5R, label-label terutama yang ada di perusahaan. Oke, demikian, terima kasih Pak Afif. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.